Nah, untuk materi pertama ini kita ada Introduction to Machine Learning part yang kedua. Ini cuma mengulas saja, jadi gue bawain secara singkat-singkatnya aja deh buat materi ini. Next. Jadi, apa sih itu machine learning? Seperti yang udah kita kenal kemarin ya, kalau machine learning itu bisa diambil secara singkat ya penjelasannya, bahwa merupakan sebuah sistem ya yang mengambil input berupa data untuk membuat prediksi dan keputusan yang berguna tentang potongan data yang sebelumnya tidak terlihat. Jadi kalau kita buat lebih jelas lagi mungkin ya dengan bahasa kalian, machine learning itu adalah bidang khusus ya di bagian merupakan bagian dari AI di mana sistem belajar menemukan pola dalam kumpulan sampel untuk membuat suatu prediksi. Oke, kalau masih belum kena juga mungkin ada satu lagi nih. Jadi machine learning ini juga merupakan sebuah komputer yang belajar nih bagaimana melakukan tugas tanpa diprogram secara eksplisit ya untuk melakukannya. Jadi kita cuma hanya memasukkan data aja, kita bisa membuat prediksi dari itu. Oke. Jadi di dalam machine learning itu sendiri, seperti yang kita belajar kemarin, kita bisa memberi label atau mengklasifikasikan data, lalu memprediksi nilai numerik, lalu juga kita bisa menggunakannya untuk mengelompokkan potongan-potongan data ya yang serupa. Lalu kita bisa menyimpulkan pola asosiasi dalam suatu data. Lalu kita juga bisa membuat output atau sebuah prediksi yang dari data yang kompleks gitu ya, dari machine learning ini. Oke, selanjutnya sebenarnya ini ada sebuah artikel ya. Jadi kalau saya klik di sini, ini akan memunculkan link ya menuju artikel. Tapi kalau dibaca sekarang bakal makan waktu banget. Jadi nanti bakal gue share ya di Discord linknya, dan kalian bisa ngejawab 3 pertanyaan ini. Terkait apakah traditional programming itu bisa menjadi solusi yang lebih efisien gitu ya. Atau bisakah manusia itu apa ya, memiliki forma yang untuk mengerjakan tugas secara singkat gitu ya. Mengerjakan tugas secara bersama, secara singkat, dalam waktu yang singkat. Atau ya benefit ya dari machine learning itu sendiri terhadap kasus ini. Nanti kalian bisa explore, bakal gue share juga link artikelnya. Kalian bisa cari tahu ketiga jawaban ini. Nah, berikutnya seperti yang kita pelajari bahwa di machine learning itu ada supervised dan unsupervised. Di supervised ini kita melatih atau membuat suatu model dengan melatih data yang memiliki label. Kalau dilihat dari contohnya itu seperti itu ya, ada berbagai lambang jenis ya, rambu lalu lintasnya itu stop ya. Itu stop sign 1, stop sign 2, stop sign 3, stop sign 4. Tapi intinya keseluruhannya tetap stop sign ya. Jadi supervised ini kita membuat model dengan cara melatih data yang telah memiliki label di sini. Dan beda dengan supervised, kita membuat model yang belajar melalui data yang tidak memiliki label sama sekali. Jadi ini adalah lalu lintas, contohnya itu, tapi dia tidak memiliki label sama sekali di sini. Nah, itu perbedaan supervised dan unsupervised. Next. Nah, mengingatkan kembali, kemarin kita juga telah melatih ya di TensorFlow itu terkait loss ya. Loss ini juga bisa disamain dengan error ya. Kalau kalian lihat, mungkin kalian juga familiar, ini kayak regresi linear sederhana ya. Memiliki satu jalur, satu garis. Nah, garis sebelumnya apa tuh? Kursor ini kelihatan nggak di kalian? Kelihatan, kelihatan Kelihatan Bang. ya? Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, yang biru ini garis ini adalah garis prediksinya, dan yang bulat-bulat di sini adalah data. Nah, lalu loss-nya itu di mana? Loss-nya itu adalah jarak antara garis prediksi dengan data. Nih, kalau kalian bisa lihat ini bahwa ada garis oranye, nah itu adalah loss-nya. Nah, di sini pengen nanya deh, menurut kalian, di antara keempat data ini, mana yang memiliki loss yang terkecil? Boleh jawab di chat ya, yang ini 1, 2, 3, atau 4. Ya, menurut kalian, yang mana sih grafik ini yang memiliki loss paling kecil di sini? Ada yang jawab 4. Oke, ada yang jawab 3. Oke, sip. Kebanyakan jawabnya 3 ya.
Yuk kita lihat. Ya, benar jawabannya 3. Di sini kelihatan ya bahwa jarak antara garis prediksi sama datanya itu lumayan nggak terlalu lebar juga nih. Terus juga banyak data yang cuma yang mendekati garis prediksinya lah, istilahnya kayak gitu. Kalau kita lihat di sini skornya ya. Di sini di grafik pertama dia punya loss sebesar 160.000. Oh, itu gede banget ya. Kelihatan juga dari jarak antara garis prediksi sama datanya. Lalu yang kedua ada 106.000. Nah, yang ketiga ini yang paling kecil yaitu 81.000 dan yang keempat 89.000. Tadi yang jawab 4 juga hampir benar sebenarnya ya. Cuma beda 8.000 loss. Tapi itu jarak yang lumayan luas juga ya, lumayan besar juga. Ya, jawabannya yang ketiga. Nah, berikutnya terkait fitur. Nah, di sini ada kasus yaitu memprediksi harga rumah ya. Nah, bisa kita lihat kalau kita memprediksi harga rumah, ada beberapa fitur atau variabel yang bisa kita jadikan bahan ya sebagai prediksinya, jadikan input lah, input dalam datanya. Di sini bisa jadi lokasi, bisa jadi ruang ya, ruang kamarnya itu, bisa jadi size-nya, ukuran dari rumah itu. Bisa dari luas bangunan, luas tanah, atau apapun itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah number of light switch ya, kayak ya, ini mempengaruhi gak sih? Kayaknya sama color of house itu warnanya. Kalau dipikir-pikir itu bisa mempengaruhi, bisa juga tidak ya. Siapa tahu ada orang-orang tertentu yang memiliki warna yang dia favoritkan atau apa gitu. Jadi pas dia lihat rumahnya memiliki warna itu, dia jadi tertarik, tersimak gitu. Nah, ini kita nggak tahu ya, ini bisa bermanfaat atau enggak. Tapi bisa bermanfaat, bisa juga tidak bermanfaat gitu datanya itu. Nah, sekarang kasus selanjutnya adalah merekomendasikan video yang harus ditonton pengguna oleh selanjutnya gitu. Nah, di sini pengen kayak ngecek lagi peringatan kalian nih. Waktu itu sempat gue bahas juga nih terkait rekomendasi video. Kira-kira fitur apa aja sih yang bisa muncul dalam kasus ini? Bisa jawab di chat ya. Merekomendasikan video ke user. Kira-kira kalau ke teman deh, kalian merekomendasikan video ke teman berdasarkan apa itu fitur-fiturnya? Apakah yang lagi trending gitu misalnya? Oke, ada yang jawab video yang dia lihat-lihat sebelumnya. Hmm, bisa. Masuk. Ada lagi? Video yang dilabel untuk tonton nanti berdasarkan lama video yang ditonton. Ya, video yang di like juga ya. Oke, fitur dari kalian itu ya. Tapi di antara yang saran yang kalian ajukan itu ya, mungkin aja itu bisa berguna, mungkin juga tidak. Tapi di sini mungkin bakal ada jawabannya juga. Di sini akan ada hal yang pasti bisa berguna, ada juga yang menjadi abu-abu gitu ya, samar-samar, bisa berguna, bisa enggak. Nah, yang pasti berguna itu adalah topiknya. Topik yang ditonton pasti akan selalu familiar, sama ya serupa lah. Sama untuk kita rekomendasikan video yang serupa juga, yang sedang ditonton sekarang. Lalu popularitas dari videonya. Bisa dilihat dari jumlah view-nya juga kan ya. Kalau semakin video itu trending, mungkin semakin banyak orang juga yang nonton. Siapa tahu terdapat suatu hal menarik dalam video itu. Lalu creator of video, ya di sini bisa dilihat. Kalau kita menonton suatu video ya, misalnya di YouTube gitu, kita juga pasti memiliki channel yang kita subscribe gitu ya. Nah, tergantung kreatornya juga, kita suka banget nih sama hasil-hasil video yang telah dibuat oleh kreator itu. Akan jadi hal yang bagus kalau kita bisa rekomendasiin video dari kreator tersebut. Lalu tadi ada juga yang jawab ya, yang serupa nih, kayak panjang durasi videonya atau umur dari videonya. Ini bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Maksudnya dalam sisi bermanfaat atau tidak. Kalau dari panjang video, ya ada orang juga yang bisa menonton video itu sukanya yang singkat-singkat. Tapi ada juga yang misalnya video pembelajaran gitu ya, dalam waktu berjam-jam dirangkum semuanya. Itu bisa aja jadi hal yang menarik, bisa juga tidak ya. Lalu dari segi umur, kadang-kadang kalau video itu lampau tuh ya, udah ada di masa lalu, udah lama banget, pasti nggak baik ditonton juga sama orang. Orang biasanya nyari video yang terbaru.
Kecuali ada hal yang pasti itu kalau mereka menonton video dokumenter atau video dokumentasi lampau selanjutnya. Misal tentang sejarah gitu ya. Pasti kan itu video-video lampau. Nah, pastinya bisa juga nih bisa memungkinkan ukur ini bekerja juga untuk kasus yang serupa seperti itu. Nah, mungkin cuma itu aja sih buat ngulas kembali ya terkait machine learning yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang boleh Fitroh ke materi utama kita. Oke, Rifan. Di sini saya mau lanjutin materi Rifan ya, atau materi yang kedua ini tentang problem framing nih. Oke, sebelumnya saya apa udah kelihatan? Udah bang. Udah Ya, ya. udah. Slide-nya udah terlihat ya. Ya, udah. Oke. eh jadi kali ini tadi kan udah dijelasin juga ya sedikit tentang machine learning lagi atau review kembali ya. Juga beberapa penjelasan tentang apa namanya kayak supervised learning, unsupervised. Nah, itu nanti akan dibahas juga nih di sini nih di problem framing. Nah, jadi sebenarnya ML itu tuh bicaranya itu tentang data ya, atau mengenal sebuah pola. Nah, cuman gimana sih kita bisa tahu kalau ML itu bekerjanya tuh baik? Tahu gimana sih supaya apa ya? eh, prediksi kita itu bisa 100% akurat. Padahal bukan apa nih? Nggak 100% akurat juga sih, soalnya kan emang nggak mungkin 100% akurat kan ya. Nah, tapi gimana sih caranya biar kayak gitu gitu. Nah, tujuan aslinya itu dari problem framing itu untuk tahu kalau model yang kita gunain itu udah tepat gitu, udah tepat digunain atau sudah tepat berjalan ya. Oke, mungkin langsung ya next. Nah, sini ada pertanyaan nih. Apa itu supervised machine learning? Mungkin dalam 1 menit nih, 1 menit aja. Ada yang mau ngejelasin nggak apa itu supervised machine learning? Ya, mungkin ada yang mau jelasin. Tadi juga udah dijelasin sedikit kan ya. Gimana nih teman-teman nih? Oke, mungkin tunjuk aja kali ini ya. Bintang. Ada nggak bintang? Bintang Fajar. Iya bang. Oke. Nah, kira-kira apa tuh supervised machine learning? Jadi supervised machine learning itu yang kayak dijelasin tadi. Jadi si data-datanya ini punya label gitu, bang. Jadi Hmm? kita apa? Kita memberi label. Jadi kita mengasih nama gitu. Jadi kita udah ngasih nama ke mesinnya bahwa data ini tuh namanya apa, data ini namanya apa. Kan tadi kalau unsupervised machine learning itu si mesinnya belajar sendiri ya bang. Belajar sendiri, mengidentifikasi sendiri ini tuh apa, ini apa, ini apa. Oke, oke, thank you banget nih Fajar. Bintang nih Fajar ya. Oke, benar juga apa yang disampaikan Fajar, Bintang Fajar. Eh, jadi untuk supervised machine learning itu seperti yang kita tahu ya, machine learning itu kan berupa sebuah inputan data untuk dibuat prediksi ya, atau keputusan
Dan gimana sih komputer itu belajar cara ngerjain tugas tanpa secara eksplisit, atau diprogram bagaimana melakukannya tanpa aturan. Nah, tool supervised machine learning ini khusus atau menggunakan data yang sudah dilabeli. Nah, jadi contohnya itu kayak data-data tentang foto kucing, itu udah ada kucing, terus ada anjing, ada apa lagi, kelinci. Nah, itu sudah dilabeli. Nah, bedanya sama unsupervised learning, kalau unsupervised learning itu lebih kayak dia nggak dikelompokin berdasarkan apa ya, nggak diberdasarkan langsung kucing gitu, tapi ya udah cuman kayak foto-foto kucing tapi nggak dikasih nama gitu. Terus kayak foto-foto anjing nggak dikasih nama kayak gitu. Jadi bedanya kayak gitu kalau untuk supervised machine learning dan unsupervised machine learning. Oke, next. Nah, di sini secara terminologinya itu di dalam supervised learning ya, itu ada yang namanya label. Nah, label ini adalah sesuatu yang bakal kita prediksi. Biasanya kalau di linear regresi itu ditulis dengan Y ya. Jadi ingat-ingat nih, label itu adalah sesuatu yang ingin kita prediksi. Tadi kan contohnya kayak kita mau bedain antara kucing dan anjing. Berarti kita labelnya ini prediksi antara kucing dan anjing. Nah, di sini ada fitur nih. Fitur itu input data atau variabel yang mendeskripsikan data kita. Nah, biasanya itu secara matematisnya itu ditulisnya X1, X2 gitu, atau Xn di regresi linear. Nah, kalau contohnya itu lebih ke apa ya? Kayak kucing itu fiturnya dia punya warna apa, terus buntutnya panjang atau pendek, sama kayak gitulah kurang lebih. Terus hidungnya besar atau kecil, itu lebih ke fiturnya. Terus seperti itu. Jadi intinya itu dia inputan yang menggambarkan sebuah data. Nah, selanjutnya itu ada example atau contoh ya. Nah, example atau contoh ini tuh bagian dari sebuah data ya. Dari semua data yang ada, contoh itu X gitu ya. Salah satu datanya lah gitu. Contohnya kalau misalnya di ini tuh tadi yang udah kita ini antara kucing dan anjing gitu. Berarti dia salah satu foto contoh kucing gitu. Nah, di sini ada label example. Nah, label atau contoh yang berlabel ya. Nah, jadi mesin itu kita kasih input nih. Kita kasih input berupa data-data yang udah dilabelin. Bisa aja kayak contohnya rumah gitu. Rumah yang anti banjir. Anti banjir tuh berarti kayak berarti kan dia di dataran tinggi kayak gitu-gitu. Nah, itu dipisahin tuh rumah yang di dataran tinggi atau di ini. Lanjut. Nah, ini tuh label example ini digunain untuk ngetrain modelnya ya. Jadi kayak kemarin kan untuk cara kerja machine learning itu kita ngetrain modelnya ya, dengan cara memberi contoh-contoh gambar atau contoh-contoh datanya gitu. Bisa kita kasih label example atau contoh yang dilabeli. Next to unlabeled example. Nah, jadi unlabeled example itu intinya itu adalah dia sebuah data yang baru ya.
untuk apa nih? Untuk ngeprediksi contohnya rumah nih. Ya udah kita kasih, karena tadi udah apa namanya, kita input atau kita train data-data rumah yang anti banjir atau dia ada di daerah tinggi. Nah, itu kita prediksi atau unlabeled example-nya itu kita ngasih foto rumah aja gitu. Nah, itu dia termasuk apa namanya, rumah yang bisa kena banjir atau enggak kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya itu model. Bentar. Nah, untuk model ini tuh singkatnya dia tuh kayak udah jadinya gitu. Kalau misalnya dia nunjukin gambar kucing, maka hasilnya ya udah kucing gitu. Jadi jika ini maka itu gitu. Intinya sih kayak gitu. Nah, biar apa namanya? Jadi model ini isinya itu persamaan MTK yang kompleks untuk mengambil data, terus untuk memetakan informasi juga yang dipelajari dari trainingnya gitu. Oke. Nah, di sini ada ini nih contoh machine learning, berita machine learning ya. Contohnya nih, contoh kasusnya itu deep learning algoritma untuk ini ya, identifikasi kanker. Nah, di sini coba saya kasih waktu berapa ya? 2 menit deh, 2 menit untuk mikir nih, isinya apa aja, labelnya itu apa, fiturnya itu apa, contohnya apa, contoh label yang udah dilabelin itu apa, terus contoh yang dilabelin atau outputnya apa gitu. Coba dulu aja. 2 menit ya. Sambil ditunjukin kali terus pengertiannya tadi, takut jadi yang lupa. Oh iya, jadi untuk mungkin untuk label itu kan tadi kita mau ngapain gitu, apa yang mau kita prediksi. Nah, gitu. Untuk fiturnya itu sebuah inputannya gitu, sebuah inputan yang ngegambarin data yang mau kita prediksi. Contohnya apa gitu, dari apa yang mau kita prediksi, terus contoh yang dilabelinnya itu contohnya seperti apa, terus yang nggak dilabelin itu apa, lalu outputnya nanti berupa apa gitu. Outputnya itu keluarannya berarti ya, keluaran nanti hasilnya mau kayak gimana gitu. Oke, mungkin bareng-bareng aja jawabnya ya. Nah, untuk label kira-kira apa nih? Boleh dijawab di kolom chat nih. Untuk labelnya apa nih? Yang bakal kita prediksi. Kanker kulit. Oke. Ada lagi mungkin jawaban yang lain, bagian kulit yang kena cancer bang. Oke. Kulit yang terkena cancer dan tidak kena. Ya, oke. Ya, benar ya. Jadi untuk label ini itu kita mau prediksi. Di sini kan identifikasi kulit yang terkena cancer. Berarti dia label yang ini itu isinya antara kulit yang kena kanker atau kulit yang nggak kena kanker. Itu kan identifikasinya, itu kan kita mau prediksi, oh kulit yang kena kanker tuh kayak gimana, terus kulit yang nggak kena kanker tuh gimana gitu. Nah, sekarang fiturnya apa aja nih kira-kira nih? Inputannya yang berupa apa ya, yang ngegambarin datanya gitu. Apa nih kira-kira? Banyak sih, ini bisa apa aja. Mana nih?
karakteristik kulit yang kena kanker. Oke, ada lagi? Ada lagi selain karakteristik? Apa nih? Satu aja. Bentuk-bentuk kulit yang kena kanker. Sel kanker, sel sehat. Oke. Terdapat benjolan di kulit. Oke. Warna kulit mungkin. Nah, oke. Ada lagi? Oke, mungkin cukup ya. Ya, bisa kita lihat ya untuk fiturnya itu benar. Tadi ada beberapa yang benar, kayak warna kulit itu juga bisa jadi, terus ada benjolan juga itu bisa jadi. Nah, sel kanker dan sel sehat itu bisa jadi. Bentuk kulit yang kena kanker itu juga bisa jadi karakteristiknya. Nah, fokus utamanya itu kalau untuk kanker itu kan biasanya kita bisa lihat ya kayak warna. Kalau kalian pernah lihat kanker kulit, kalian bisa search ya kanker kulit itu kayak gimana. Itu warna kanker itu ada yang beda-beda, ada yang hitam, ada yang merah. Terus juga kita bisa lihat nih bentuk lukanya ya. Bentuk lukanya itu apa namanya? Apakah dia besar atau kecil? Nah, itu bisa dilihat. Terus lanjut nih, contohnya nih. Nah, contohnya apa sih contoh yang bisa kita kasih gitu untuk mengidentifikasiin kanker kulit? Boleh dijawab di chat nih. Contoh datanya. Bentar ya. Bentar. Oke. Oke. Apa nih? Kira-kira nih untuk contohnya, foto atau gambar-gambar kanker kulit, bercak hitam atau merah pada kulit. Oke, bisa. Oke, mungkin langsung jawab aja ya. Untuk contohnya itu benar, ini juga bisa jadi ya foto atau gambar-gambar yang bagian kanker kulit atau bercak-bercak hitam atau merah pada kulit, atau juga itu kita kasih inputan berupa gambar kulit yang luka gitu, kulit yang luka. Nah, jadi contohnya itu berupa kulit yang luka, jadi nanti dia bakal apa namanya, mengidentifikasi kalau misalnya ini tuh luka atau kanker. Terus juga lanjut nih yang keempat, label example atau contoh yang berlabel. Nah, itu apa itu kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ya, chat aja. Contoh yang dilabelin gitu. Apa nih? Tadi kan pengertiannya itu kalau contoh label yang bisa misalnya contoh contoh yang berlabel itu berarti dia yang udah
di labelin, kayak contohnya kucing itu gambar-gambar kucing atau gambar-gambar anjing. Nah, itu kan udah di labelin. Nah, itu contoh, bisa jadi contoh. Kira-kira kalau kasusnya cancer itu apa gitu? Cancer atau ini ya, kanker kulit. Ada benjolan atau tidak? Ya bisa. Lagi, sebenarnya kurang lebih sama ya, hampir sama-sama ya, ada mirip-mirip ya. Nah, cuman di sini itu tadi kan contohnya itu salah satunya itu adalah luka ya, luka di kulit. Nah, kalau untuk yang label apa contoh yang berlabel itu bisa kalian kasih image-image atau gambar-gambar yang kulit yang terkena cancer, nah atau kulit yang luka ya, dari dari radiologi gitu. Di bagian radiologi biasanya kan tahu tuh antara kulit yang emang dia itu cuma luka atau dia itu terkena cancer, kanker gitu ya. Nah, itu termasuknya ke label example. Nah, kalau yang unlabel nih apa nih? Tadi kan pengertiannya kalau unlabel itu sebuah data yang baru ya. Nah, itu apa? Berarti apa? Yang tahu? Jawab di chat. Riwayat penyakit. Riwayat penyakit. Oke. Foto kulit. Oke. Gambar kulit yang baru mau dites. Oke. Ya, betul nih kata Sigit sama Huzaifa nih. Nah, jadi untuk unlabel example itu ya gambar kulit yang mau kita tes, benar. Yang mau kita tes kalau misalnya kulit ini tuh kena cancer nggak sih, kena kanker nggak sih gitu. Nah, itu masuknya ke unlabel example. Nah, terus outputnya berupa apa nih berarti? Udah ketahuan banget ya. Untuk outputnya apa nih? Bisa jawab nih di chat nih. Kanker kulit bukan kanker kulit. Ada kanker atau tidak? Oke. Oke, ada lagi. Ya, buat outputnya bener nih, kurang lebih sama ya. Itu berupa prediksi untuk antara kanker atau tidak kanker. Kulit yang kena kanker atau yang tidak kanker gitu. Oke, mungkin kita next nih ya. Nah, next. Nah, di sini itu jadi kalian perlu tahu nih kalau machine learning itu sebenarnya merupakan salah satu metode ilmiah ya. Yang dimana itu kita tuh implementasinya itu sampai harus mikir kayak apa-apa itu serba ML, apa-apa serba harus bisa apa-apa tuh harus ada ML-nya atau apa. Tapi sebenarnya mah enggak, ya kan ya. Sebenarnya ML itu terbatas, enggak semua bidang itu bisa ada ML-nya gitu. Kalian perlu tahu itu. Nah, terus juga di sini ada metode ilmiahnya untuk menentukan menentukan cara berpikir kalian gimana sih ML itu bekerja. Nah, di sini ada frame problem atau kita nentuin nih masalahnya itu apa. Contohnya itu kayak apa yang akan terjadi lalu lintas untuk besok gitu. Apakah dia bakal hujan
atau enggak gitu. Itu bisa kita jadikan sebuah masalah gitu ya. Kayak contohnya kita mau jalan-jalan nih, oh kira-kira besok hujan atau enggak ya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kita buat sebuah hipotesis nih. Nah, hipotesisnya itu berupa contohnya itu kan kayak kemarin nih. Contoh kemarin hujan, oh kayaknya besok nggak hujan nih. Biasanya kan kayak gitu. Atau kalau lagi musim hujan nih, oh besok hujan nih, kayaknya kemungkinan besok juga hujan nih sore nih. Biasanya kan gitu ya, sore hujan, akhir-akhirnya juga begitu kan. Ya, sore hujan nih, oh berarti besok sore kemungkinan hujan nih. Jadi kayak kita buat hipotesis kita sendiri. Nah, selanjutnya itu, nah kita bisa lihat nih, atau collect data ya, atau collect data. Nah, collect data itu dari mana? Atau berupa apa? Nah, ini bisa kita lihat, apa namanya, historisnya. Contoh, di tahun lalu nih, di musim hujan itu, berapa bulan gitu, atau berapa lama, itu bisa kita, apa namanya, kita ambil datanya, atau kita kumpulin datanya. Dari tahun-tahun sebelumnya, atau, apa namanya, bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu juga untuk tes hipotesisnya juga kita bisa gunain ya dari apa namanya, dari karena kita mau tes nih, contoh kira-kira besok hujan atau enggak, kayak gitu kan. Nah, itu bisa karena sebelumnya udah di-collect datanya, habis itu kita training ya, kita training, habis itu kita tes nih datanya, berdasarkan data yang udah kita kumpulin. Itu kira-kira output yang keluar itu benar atau enggak, atau hasilnya itu sesuai atau enggak. Nah, itu di langkah selanjutnya itu kita analisis hasilnya gitu. Kira-kira model ini tuh lebih baik atau enggak dari sebelumnya gitu. Lebih baik apa modelnya itu cuma 50% akurasinya. Kalau 50% kan berarti kayak 50-50 atau kayak peluang aja gitu. Cuman ya bisa enggak, bisa iya gitu kan. Atau juga bisa akurasinya sekitar 80-90% yang hampir akurat. Nah, berarti kan bisa digunain juga kan ya dalam kehidupan. Nah, kalau udah kayak gitu, kayak contohnya udah, oh ini kayaknya 80% akurat nih. Nah, berarti kita bisa nih gunain model ini karena alasan itu bisa banyak, bisa maksudnya bisa 1-2 alasan atau 1-3 alasan yang apa namanya, kita bisa gunain model itu gitu. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu refine and repeat atau mengulang kembali ya. Jadi kalau misalnya seandainya, oh ternyata prediksinya cuma 50% doang nih, berarti kita kayaknya nggak usah pakai model ini deh, ya udah. Tapi di tahun berikutnya itu bisa aja kita apa namanya, harus coba lagi apakah mungkin aja bisa benar gitu kan ya di tahun-tahunnya. Pokoknya jangan 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 sampai kalian tuh nyerah gitu ya gitu, kalau misalnya emang udah nggak ketemu atau nggak pas gitu ya prediksi kalian saat itu, mungkin bisa ditambahin lagi apa namanya, data-data kalian, terus apa namanya, fitur-fiturnya ya. Fitur-fiturnya bisa kalian tambahin lagi supaya bisa ngebuat sebuah prediksi yang lebih akurat gitu. Jadi jangan sekali habis itu udah. Nah, jadi harus bisa diulang-ulang. Oke. Nah, di sini kita coba latihan untuk problem framing ya. Oke. Jadi di sini ada sebuah kasus nih. Contohnya itu kita mau buat sebuah bisnis landscape dengan apa namanya, menyewa orang ya, menyewa orang saat atau waktu musim gugur. Nah, di sini kita mau prediksi nih berapa banyak sih
daun yang bakal gugur di musim itu. Terus juga setelah itu kita nentuin nih kira-kira berapa orang yang bakal kita sewa untuk ngebersihin daun-daun itu gitu. Nah, di sini kita ada 5 poin yang bakal kita coba ini ya, coba latih. Itu pertama itu tentang clear use case. Clear use case itu apa sih yang kita bakal lakuin gitu, atau sistem atau apa ya, model apa sih yang bakal kita latih gitu. Intinya sih gitu, use case-nya. Case-nya itu ngapain gitu. Nah, kalau di sini contohnya case-nya ngapain kira-kira? Ada yang tahu? Mungkin bisa jawab di chat nih. Case-nya kira-kira ngapain nih? Kalau dari masalah ini nih. Ada yang tahu? Ya, mungkin belum ada yang jawab ya. Di Indonesia nggak ada musim gugur ya. Oh iya, nggak ada musim gugur ya. Enggak, ini contoh aja masalahnya gitu lah. Ya, kurang lebih. Atau gini aja deh, sampah gitu kan. Kayak, wah kan sampah banyak banget gitu ya, tiap pekan atau apa gitu. Nah, itu gimana sih, apa sih kasusnya gitu. Contohnya kurang lebih kita ganti aja daun ini jadi sampah. Tapi nggak ada musim sampah sih ya. Oke, balik lagi ke topiknya aja ya. Kita pakai masalah yang ini aja. Jadi untuk contohnya itu clear use case-nya itu di dalam kasus ini kita prediksi dulu kan. Tentunya ngeprediksi berapa banyak daun yang bakal apa namanya gugur di musim itu gitu. Nah, itu case-nya. Nah, terus habis itu masalahnya apa? Nah, kita perlu tahu nih masalahnya itu berupa apa. Jadi masalah dalam kasusnya ini itu kita itu perlu apa ya? Perlu tahu berapa orang yang bakal kita sewa untuk ngebersihin apa daun-daunnya itu setiap harinya. Karena nggak mungkin kita nyewa banyak orang apa namanya kalau misalnya seandainya daunnya itu gugurnya cuma sedikit gitu. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Nah, terus untuk di sini kita kan punya data nih banyak ya. Nah, kita perlu data apa aja sih kira-kira kalau buat ngeprediksi banyaknya banyaknya daun yang gugur di musim gugur. Tentunya pasti apa namanya kita perlu data banyaknya daun yang gugur ya, dan juga berapa lama sih biasanya musim gugur itu terjadi gitu. Terus juga kira-kira seberapa besar area yang emang apa namanya yang terjadi gitu di musim gugur ya, maksudnya daun-daunnya itu di daerah itu tuh banyak apa kayak gitu gitulah. Nah, terus kita juga bisa nentuin apa sih apa namanya yang nyebabin gugurnya daun ini gitu. Kan kadang kan banyak, kadang dikit. Nah, itu bisa juga jadi sebuah apa namanya data ya. Terus predictive power. Nah, predictive power ini tentunya tadi tuh kayak contoh sebelumnya. Jadi setelah diprediksi itu kira-kira akurasinya berapa gitu. Apakah ini bisa kita pakai atau enggak gitu. Terus yang terakhir itu kita buat kalau bisa buat keputusan bukan cuma prediksi aja. Nah, contohnya kan di sini
apa namanya, jumlah daun yang gugur itu berapa. Nah, kalau misalnya jumlah daun yang gugur itu sekitar apa ya, sekitar 200.000 atau 20.000 per hari gitu lah ya, kurang lebih gitu lah ya. Nah, berarti cukup berapa orang gitu yang kita sewa untuk ngebersihin 20.000 daun yang gugur saat itu, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kalau bisa itu buat keputusan, bukan cuma prediksi aja. Oke, mungkin di next. Oke, di sini ya, sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak dari contoh ini, contoh yang pertama yang ini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa raise hand. Kita langsung raise hand. Atau kurang jelas mungkin gitu. Mana? Oke, kayaknya nggak ada ini. Belum ada mungkin ya. Atau udah mungkin udah jelas atau udah gimana. Oke, lanjut aja deh. Oke. Nah, di sini itu contoh yang lain itu ada seorang beekeeper atau penjaga ini ya, penjaga lebah. Jadi dia pengen menganalisis nih, menganalisis dari gambar-gambar yang dia udah ambil untuk nentuin apa namanya role atau tugas dari para lebah gitu ya, kurang lebih gitu. Identifikasi role-nya di koloni lebah. Nah, clear use case-nya kira-kira apa nih buat yang lebah ini? Tahu? Clear use case-nya? Kita jawab di chat nih. Tadi clear use case itu ya intinya kasusnya aja. Kasusnya ngapain sih? Yang bisa diselesaikan ML tuh kasusnya apa gitu? Oke, ada yang tahu? Bisa jawab di chat. Oke. Lebah mana yang identifikasi peran lebah pada koloninya? Oke. Oke, benar nih yang dicapin Sigit nih. Jadi untuk case-nya kali ini berarti kan kita nentuin ini ya, peran lebahnya itu. Dalam koloni kan biasanya di dalam sebuah koloni lebah itu kan ada peran-perannya itu kayak yang apa namanya, dia itu termasuk ke lebah pekerja atau lebah atau ratu lebah kan gitu ya. Kalau ratu lebah kan perannya ya cuma apa, ngelahirin atau bertelur kayak gitu-gitu ya. Nah, terus kalau pekerja berarti kan dia tugasnya untuk menjaga ratunya dan juga ngasilin madu ya. Nah, itu pembagian role-nya berarti diidentifikasi peran lebah pada koloni. Ya betul nih. Oke, sekarang problemnya apa nih? Kira-kira problemnya, masalahnya. Ada yang tahu masalahnya apa? Dari identifikasi peran lebah tuh masalahnya apa gitu? Yang bakal terjadi kira-kira? Ada yang tahu? Di chat. Oh, mungkin ada nih. Satu lebahnya mati. Oke. Oke. Jadi untuk problem di identifikasi peran lebah ini itu apa ya? Jadi kan
bentuk lebah itu kan beda-beda tuh, ya kan ya? Itu juga bisa jadi salah satu masalah kita dalam nentuin apa namanya, identifikasi role-nya gitu atau tugasnya gitu. Bisa jadi ada yang lebahnya itu dia bentuknya lebih besar, tapi dia bukan ratunya. Nah, itu kan ya problemnya ya. Jadi kita butuh baik data nih. Nah, datanya kira-kira apa nih? Berupa apa nih? Ada yang tahu nggak? Bisa jawab di ini. Letak lebah dalam koloninya. Oke, bisa. Ada lagi? Bentuk lebahnya. Oke. Bentuk lebahnya kayak apa tuh? Mungkin bisa dispesifikasiin lagi. Kalau bentuk kan terlalu luas gitu ya. Ukurannya, oke, ukurannya. Selain itu apa lagi? Apa lagi? Oke, mungkin nggak ada ya. Ya betul nih. Bisa letak lebahnya dalam koloni. Kan kadang kalau ratu itu tempatnya berbeda ya dari apa namanya lebah-lebah pekerja, dan juga bentuk bentuk lebahnya juga bisa atau ukurannya itu berbeda ya. Tentunya biasanya lebah yang ratu itu lebih lebih besar. Nah, sementara untuk yang lebah-lebah pekerja itu lebih kecil ukurannya. Atau juga bisa dibedain dari warnanya gitu kan ya. Kadang kan ada warnanya, ada yang lebih terang atau yang lebih gelap untuk ratu atau pekerjanya gitu. Nah, prediktif powernya apa nih kira-kira nih? Kekuatan prediktifnya. Jadi tadi apa namanya? Untuk prediksinya itu menurut kalian seakurat apa nih? Gimana biar dia tuh akurat gitu? Apa aja yang dibutuhin supaya apa namanya? Supaya prediksinya itu makin kuat? Apa aja nih yang dibutuhin nih? Tahu? Kan tadi udah bisa tuh kayak bentuknya algoritma yang tepat bisa. Oke. Selain itu ada lagi biar apa ya nentuin prediktif atau kekuatan kekuatan prediksi itu makin makin akurat kira-kira modelnya, algoritmanya ya bisa. Ada lagi? Oke, mungkin nggak ada ya, masih pada bingung mungkin nggak ya. Algoritma dan modelnya itu juga bisa. Nah juga yang mempengaruhi itu juga bisa ini ya berupa tadi data-datanya ya. Kayak eh, datanya itu udah tepat atau belum. Kayak ukuran nih kita ngasih gambar ukuran 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 lebahnya itu udah bener atau belum gitu. Antara ratu sama lebah pekerja itu kayak gimana gitu. Itu itu juga bisa masuk ke dalam apa namanya predictive powernya gitu. Bisa memperkuat dari uh, predictive powernya. Terus decisionnya kira-kira apa nih? Udah jelas lah ya. Decisionnya apa nih kira-kira? Keputusannya. Apa yang bakal keluar dari identifikasi tugas-tugas dari eh, koloni lebah? Apa itu? Role-nya, iya betul. Role-nya. Jadi intinya itu ya dia bisa identifikasi role-nya ya. Dia itu termasuk ke lebah pekerja atau lebah atau ratu lebahnya. Oke, di sini ada lagi nih contohnya nih. Sebuah apa namanya seorang guru ingin memprediksi apa namanya tes akhir
muridnya, hasil akhir tes muridnya ya, dari sebuah mini tes yang diselenggarain tiap tahun kurang lebih. Nah, use case-nya apa? Use case-nya apa nih? Nilai siswa. Apa tuh nilai siswa diapain tuh? Nilai siswanya diapain tuh? Use case-nya tuh. Oke, ini nilai siswa doang nih. Prediksi nilai siswa. Ya, oke. Oke, benar nih, prediksi. Jadi use case-nya ya tentu aja nih, ini kasusnya kan tentang dia bakal ngeprediksi hasil akhir tes ini ya, tes hasil tes akhir gitu tiap muridnya berdasarkan mini tes yang diselenggarain sebelum-sebelumnya gitu, tahun sebelumnya. Oke, nah masalahnya kira-kira apa nih? Masalahnya apa? Ada yang tahu? No problem. Nyontek, nyontek. Oke, apa lagi nih? Ada lagi? Banyak soal, nilainya kurang bagus. Oke, ada lagi? Nggak pakai pensil 2B. Oke, oke. Mungkin di waktu mengerjakan ujian. Ya, betul. Kurang lebih tadi ya, ini kan berkaitan dengan nilai ya. Atau juga berdasarkan hasil apa namanya mini tes sebelumnya. Jadi kalau misalnya emang nilainya banyak yang kurang bagus juga nanti bakal kemungkinan prediksinya itu ya yang nggak jauh-jauh. Sementara kan bisa aja bahwa prediksinya itu bisa apa ya, bisa lebih ini gitu, lebih lebih akurat gitu. Misalnya bisa aja kan nanti terjadi apa ya, ada siswa yang memang oh ternyata hasil tes akhirnya itu besar gitu, nggak sama kayak mini tes sebelumnya, bisa jadi kan ya. Oke, mungkin itu aja kali ya. Ini mungkin kita singkat waktu juga untuk ini. Jadi data-datanya itu tentunya diambil dari sebelum apa namanya mini tes sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus untuk predictive powernya itu yang kemungkinan bisa memperkuat prediksi hasil prediksinya itu pertama menambahkan jumlah datanya dan juga datanya itu bisa fiturnya bisa ditambah kayak selain hasil nilai itu bisa berdasarkan apa ya range mungkin atau banyak soal juga bisa ya, itu juga. Terus untuk decisionnya tentunya itu bakal hasil apa nih prediksi hasil ujian akhir muridnya. Oke, mungkin langsung aja nih kita tugas nih ya, mungkin ya kelompok nanti bakal dibagi jadi 3 kelompok. Nah, di sini kalian coba cari organisasi atau perusahaan gitu ya yang mengambil apa namanya atau mengimplementasikan ML modelnya gitu. Nah, terus itu jelasin apa namanya model prosesnya sama apa namanya impact-nya terhadap perusahaan itu apa gitu. Impact terhadap apa impact bisnisnya. Nah, mungkin bisa dibuat jadi 3 ini nih, Aripan breakout room-nya.
Gue udah gak megang host, terus takutnya mati ya laptopnya. Oh, oke, oke. Create jadi 3 aja ya. Iya. Langsung aja nih, di create. Oke. Open all. Ini udah pada ini. Oh, halo Willy Hikam, masuk ke room 3 ya. Fit, share screen-nya aktifin dong di security. Share screen nih. Ya, Oh, security. oke, udah. Oh ya, tugasnya udah paham kan ya mereka ya? Suruh buat terus nyari ininya. Tentuin 5 poin itu. Gue lupa jelasin. Ya udah, gue join ke room 2 deh. Nanti gue terus. Room. Si- Oke, udah pada balik semua ya. Oke, sekarang nih coba kalian presentasi ini apa aja yang udah kalian buat eh sama kelompok tadi ya, diskusi tadi bisa kalian sampai ini. Mulai dari kelompok 2 kali ya. Kelompok 2 boleh nih kelompok dari tengah dulu. Mana nih kelompok 2? Kuku, tadi siapa itu? Kuku, Amar, Faujan, Gas Kuku. Ayo, Kuku. Mana nih kelompok 2 nih? Oke. Oke, udah pada ngasih semangat nih buat Kuku. Ayo, Kuku. Mana nih? Idenya apa gitu? Mana? Oke, boleh. Boleh di-share nih. Yang udah didiskusin apa aja. Jadi ini Bang, kami milih perusahaan Facebook yang dimana tuh Facebook itu menerapkan machine learning pada periklanannya. Nah, tadi clear use case-nya itu ada improvement in ad quality sama target dari iklan tersebut. Nah, tadi dari Now the Problem-nya ada kayak ad misleading yang dimana tuh iklannya nggak cocok sesuai dengan targetnya. Terus
terus bisa dipakai gimana tadi? Maaf tadi kurang fokus jadi jualan. Kayak mungkin temennya bisa dibantu nih. Teman kelompoknya nih. Diva, Amar, Ojan. Boleh nih dibantu nih. Oke. Aduh, Mana nggak nih? ada yang ngomong. Ya, coba Amar dong. Ayo Amar. Dari awal. Ya, Jadi kami memilih perusahaan Facebook untuk machine learning-nya. Clear use case-nya itu add quality and targeting improvement. Tadi yang kedua kan. Now the problem-nya itu kan iklan kadang-kadang ada yang misleading ya, ada iklan yang keluar yang nggak benar, padahal kita nggak pernah nge-search kayak gituan. Nah, terus yang ketiganya datanya apa sih yang dipakai? Datanya itu dataset dari pencarian terakhir, baik dari marketplace kah atau dari Facebook-nya langsung gitu dia nyari di search-nya. Terus yang keempat, seberapa kuat sih prediksinya? Nah, di sini kami juga bingung ya, mau naruh persenan atau gimana. Jadi kami nulisnya itu prediksinya akan tetap berjalan dengan benar selama dia nggak gunain adblock. Kalau dia gunain adblock itu nggak bakal ke-track dia. Searching-nya gitu nggak ke-track. Nah, yang kelima, decision-nya apa sih hasil akhirnya? Hasil akhirnya itu antara iklannya sama persis sama dia, preferensi dia nyari apa aja, atau iklannya itu nggak sama persis, karena dia tadi sebelumnya pakai adblock, atau di privacy setting-nya dia pengen nggak munculin apa yang dia ketik sesuai gitu. Nah, impact-nya atau benefit untuk perusahaannya adalah iklannya itu jadi lebih efisien, sehingga banyak pedagang atau penjual di luar sana yang ingin beriklan di Facebook. Nah, di sisi lain dari sisi penjual juga tahu nih minat pembelinya itu apa aja. Udah, itu aja. ya. Oke, bagus nih, mantap nih. Intinya quality ya, iklan ya, iklan Google ya. Facebook. Oh, Facebook. Oh iya, Facebook. Oke. Oke, mantap nih buat kelompok 2 nih. Oke, lanjut ke kelompok selanjutnya nih. Ke kelompok berapa ya? 3 dulu deh, boleh. Kelompok 3. Tadi 2 orang doang. Si siapa? Agni sama Bintang ya. Boleh di-share nih. Ayo kelompok 3. Iya Bang. Jadi itu kita punya apa yang Grab Kios itu Bang. Oke. Grab Kios ini menerapkan machine learning, ini baru Bang. Machine learning, jadi machine learning itu digunakan untuk mengelompokkan dokumen yang dibutuhkan kalau kita bekerja sama dengan Grab Kios ini. Nah, machine learning-nya ini mengelompokkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi dokumennya ini bisa ngidentifikasiin ini dokumen apa gitu. Kan ada banyak dokumen yang dikumpulin. Nah, jadi tinggal di foto ini tuh dia masuk dokumen apa gitu. Dia bisa mengidentifikasiin. Nah, data yang dikumpulkan ini selain dokumen ada gambar, suara, dan video. Nah, alur verifikasinya juga ini menggunakan machine learning juga. Lalu proses verifikasi data yang dilakukan oleh pengguna Grab Kios ini harus mengunggah kartu identitas dalam bentuk foto. Jadi si pelamar Grab Kiosnya ini dia nggak perlu mengirim dokumen fisiknya ke kantor Grab Kios ini. Jadi mereka hanya foto dari rumah terus kirim. Nah, terus si machine learning-nya ini emang mengelompokkan itu dokumen apa saja begitu, Bang. Oke, buat problemnya betul. Problemnya mungkin itu yang ini yang kalau kita
ngasih dokumen fisik kan itu ribet ya, Bang. Hmm. Jadi kita bisa dari rumah moto dokumennya. Nah, terus data-datanya mungkin kayak data-data foto-foto dari ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan kayak dokumen bentukan dokumen KTP itu kayak gimana, terus dokumen surat izin usaha itu bentukannya kayak gimana, mungkin begitu. Oke. Terus untuk benefitnya sendiri buat perusahaannya itu apa? Benefitnya sendiri untuk perusahaan itu perusahaan bisa dengan mudah, Bang. Jadi kan perusahaan itu nggak menerima kertas lagi ya. Terus juga data-datanya bisa disimpan secara efektif gitu di database perusahaan. Jadi nggak nyimpennya juga nggak butuh banyak tempat lah gitu. Terus juga pengguna juga lebih tertarik gitu bekerja sama dengan GrabKios tadi gitu. Jadi kan lebih mudah. Ya. Mantap nih. Ada lagi dari kelompok 3? Mau nambahin mungkin tadi belum dijelasin ya, GrabKios itu jadi kan aplikasi penjualan produk itu yang bekerja sama-sama antara Grab dengan kios yang lain gitu ya. Nah itu seperti yang dikatakan tadi, machine learning yang digunakan itu untuk gathering datanya, untuk mengumpulkan data berupa dokumen, gambar, suara, dan video. Terus ML juga digunakan untuk verifikasi datanya gitu. Dan di kegunaan lebih jauhnya gitu di sini dikatakan bahwa digunakan fraud detection untuk mendeteksi kecurangan kios mana nih yang sekiranya datanya palsu gitu dan bisa untuk ditindaklanjuti. Oke, mantap banget nih buat ke kelompok 3 ya, walaupun berdua doang. Tapi udah bagus nih dari GrabKios ya. Oke, kita lanjut nih ke kelompok terakhir, berarti kelompok 1. Ya, boleh kelompok 1. Ya, halo. Kita tadi ada saya, terus Sigit sama Radian, dan terakhir Salman Yusuf. Mungkin Ya. aku share screen sedikit ya. Oh, boleh. Boleh. Dari hasil diskusi kita tadi, kita ambil mobil SMK. Di sini clear use case-nya prediksi tren kesukaan konsumen mobil untuk menentukan pembuatan mobil selanjutnya. Habis itu problemnya meningkatkan performa penjualan mobil di tahun berikutnya berdasarkan mobil yang udah dibuat. Terus tadi kita diskusi data data yang dipakai kemungkinan data penjualan mobil berdasarkan tipenya yang untuk nanti dibuat selanjutnya, terus data kelancaran lalu lintas di wilayah tertentu. Kalau misalnya macet dia kurang suka gitu. Terus rata-rata pendapatan butuh mobil yang high class atau enggak high class di wilayah tertentu. Terus luas jalannya, misal dia di gang sempit gitu, gang-gangnya sempit, berarti harus dijual nanti mobil yang kecil. Mobilitas kendaraannya yang sering digunakan, apakah orang-orang suka naik mobil, motor, apakah bis gitu. Terus prediction powernya, pakai algoritma yang tepat, misal keakuran dari data, terus banyaknya data dari datasetnya yang ini. Terus decisionnya nanti berupa prediksi mobil yang cocok dibuat di wilayah tersebut, dan decisionnya adalah mobil yang akan dibuat untuk tahun-tahun selanjutnya. Oke. Nah, mungkin mau nambahin kali ya untuk yang kelompok 1 nih. Tadi yang di no problemnya ya, problem itu mungkin lebih ke benefit mungkin ya. Dari ini tadi meningkatkan ini ya. Oh iya, ini coba saya screen sedikit lagi. Iya. Ini ya, meningkatkan performa penjualan mobil. Nggak terlihat. Salah. Layar sebelah sini. Nah, oke. Meningkatkan performa penjualan mobil tahun berikutnya. Oke, mungkin ini ya lebih ke benefit buat perusahaannya ya.
sementara buat khusus masalahnya itu belum dapat nih. Mungkin bisa aja apa ya, perusahaan itu kan kan ini untuk prediksi buat menentukan mobil selanjutnya nih. Mungkin problemnya itu ya tadi perusahaan itu bingung itu untuk nentuin mobil apa sih yang bakal jadi tren gitu kan ya. Iya, jadi ceritanya begitu. Mobil Itu apa bisa yang bakal jadi tren? Nah, itu bisa dimasukin ke problemnya tuh. Mungkin kalau problemnya bisa apa namanya, diperbaiki lagi gitunya. Ya. Nah, untuk benefitnya bener nih. Kalau untuk benefitnya pastinya buat ningkatin performa penjualan mobil di tahun berikutnya ya. Berdasarkan mobil yang baru. Oke, bagus nih buat kelompok 1. Oke, keren-keren nih buat apa namanya, kalian udah coba cari macam-macam ini ya, macam-macam problem yang ada di berbagai macam perusahaan, dan itu tentunya kalau kita tahu ya itu banyak banget kan ya pasti ya. Perusahaan itu punya banyak masalah yang mereka hadapi, dan juga masalah itu bisa diselesain pakai machine learning. Itu kalian kalau perlu tahu. Jadi hampir setiap organisasi itu sekarang udah implementasi machine learning ke dalamnya. Oke, mungkin karena waktunya udah ini juga ya, kita usahain aja untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin info aja, kita nanti bakal ada praktek ya, praktek untuk di pertemuan berikut karena berkaitan apa namanya tentang project, dan juga nanti ada pengenalan sedikit tentang TensorFlow ya, buat di pekan selanjutnya atau week selanjutnya. Oke, mungkin sebelum ditutup kita ya boleh on cam nih teman-teman nih. Yuk kita apa namanya on cam dulu buat dokumentasi. Oke. Tuh, teman-teman kita on cam dulu. Oke. Yang lain nih mana nih? Baru ada Salman sama Bintang nih. Oke, boleh yang lainnya nih. Udah. Diva, ini yang belum nih. Kukuh. Kojan. Ya. Agni. Radian. Oke. Yang mungkin cukup kali ya. Kita skip ini ya. Oke, udah. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekarang to bracket ya. Bracket ya. 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 1, 2, 3. Oke. Sip. Thank you teman-teman. Oke, mungkin terakhir nih, thank you banget buat teman-teman yang udah hadir, dan mudah-mudahan buat pertemuan selanjutnya masih semangat ya belajar ya. Walaupun ini juga di weekend, tapi tetap inilah bisa semangat terus. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Fitro. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. See you.